Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful mau'ud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Anakku surgaku, kita ini punya anak, gara-gara anak kita bisa masuk surga. surga. Itu harapannya. Harapannya betul. Makanya yang namanya manusia, semua manusia pasti pengen punya anak. Yang 5 tahun nggak punya anak, minum pil, minum jamu, minum kapsul, diurut, direfleksi, saking pengen punya anak. Bersyukur nih kita semua pada punya anak. Kalian semua punya anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya anak. Tapi jangan lupa anak itu amanat dari Allah, titipan dari Allah, di mana kita yang berikan warna merah, putih, kuning, hijau. Saya yakin sebagai seorang muslim sejati, kita semua berharap anak kita itu menjadi hafal Al-Quran. Amin. Mau nggak? Mau, amin. Kalau kita pengen anak kita ini menjadi orang baik, kita dulu jadi orang baik, ajarkan kepada anak kita kebaikan. Kalau pengen kita punya anak ini jadi anak soleh, kita juga jadi orang soleh, ajarkan kepada anak-anak kita kesolehan. Anda lihat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mau apa mau? Mau banget, mah. Makanya sekarang jadilah kita orang tua yang beriman, didik, arahkan, tempa anak kita jadi orang beriman. Jadilah kita orang yang beramal soleh, jadikan anak yang beramal soleh. Karena tujuan manusia yang pertama lahir ke alam dunia 2. Yang pertama buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali menyembah kepada Allah. Kalau kita pengen punya anak ahli ibadah, kita dulu dur maghrib, kata bedu, bilang sama anaknya, ke masjid, sholat. Beduknya di rumah, kira-kira anaknya ke masjid nggak? Enggak di rumah. Enggak, paling Mah. mah. Yang berat tuntun masjid. Ajan, isya, ayo ke masjid. Subuh ke masjid. Di anak terbiasa jadi kadar-kadar masjid. Orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya yang diberikan pelindungan pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Kalau sholat nggak di masjid, ya Allah ada penyesalan, kenapa nggak di masjid? Itu yang disukai oleh Allah. Dan ini jatah mereka masuk surganya Allah. Yang paling enak, bapaknya, emaknya, anaknya semua masuk surga. Kita lihat. Suatu ketika, seorang ibu sudah meninggal dunia. Lalu Allah berikan rahmah kepada dia. Ibu tadi nanya, kenapa hari ini aku nggak disiksa, nggak diazab di kubur ini? Maka malaikat mengatakan, karena anakmu mendoakanmu agar diangkat oleh Allah semua dosa dan diampuni oleh Allah. Tuh. Makanya kita ini sebagai anak, walaupun mamah usia udah 70 tahun, tetap aja kata emak mamah anak. Iya, mah. Doain emak kita, doain bapak kita, doain nenek kakek kita, doain keluarga kita. Minimal habis sembahyang wajib, jangan bangun dulu. Baca Al-Fatihah, baca Kulhu, baca Falak, baca Binas. Kan itu mah semua apal, ya kan? Iya, mah, hafal. Jangan bangun dulu, ya Allah, terimalah amal ibadah mereka, terimalah iman Islam mereka, ampun dosa mereka, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Setiap saat Rasul mengatakan, idza matabnu adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw wadin solihin ulahu. Jadi kalau mati seorang anak Adam, terputus semua amalnya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nih, mengenai anak soleh yang mendoakan bukan hanya anak kandung. Kalau cuman anak kandung yang dimaksud Rasul, kasihan yang nggak punya anak. Betul. Orang punya anak, tidak punya anak bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah. Di dalam surat surat As-Surah 49:50 Allah berfirman, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan seorang mandul. Jadi jangan picik pola berpikir kita ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, anak soleh itu bukan hanya anak kandung kita, tapi siapa yang doain kita.
teman kita, saudara kita, murid kita, guru kita, jamaah kita, pembantu kita, sopir kita, atasan kita, bawahan kita, siapapun yang mendoakan pasti sampai kepada kita. Makanya sebelum adanya kandungan banyak berdoa. Lihat Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak soleh. Bukan sehari sekali. Setiap saat Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang soleh. Sekian puluh tahun baru dikabul. Artinya kita semua ini tugas. Contoh Nabi Ibrahim, setiap saat berdoa sama Allah, minta anak yang soleh, minta anak yang soleh, dikabul oleh Allah. Ketika akan disembelih, ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Anak tadi mengatakan, kerjakan perintah Allah, insya Allah ayah mendapatkan saya dalam keadaan sabar. Bayangin, doa yang terus menerus. Artinya kalau kita pengen punya anak soleh, anak yang solehah, berikan makanan minuman yang halal. Kemudian oleh kita diakekahkan, kasih makan yang halalan thayyibah, arahkan ke arah agama yang benar, bimbing dalam agama yang benar. Inilah yang akan menjadi anak iman dan anak yang beramal soleh. Jadikan kita orang tua seperti itu, didik anak-anak kita seperti itu, sehingga sekeluarga masuk surganya. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Ma, bicara tentang anakku surgaku. Apakah betul Ma kalau misalnya anak yang tidak sempat lahir gitu, tidak selamat gitu Ma, nanti anaknya itu bisa jadi tuyul katanya gosip. anaknya itu bisa membantu kita di akhirat Ma? Maksud dia meninggal di perut. Meninggal di perut. Maksudnya 7 bulan, keguguran. 7 Oke. bulan, 8 bulan. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada anak meninggal dunia sebelum dia balik dan orang tuanya ikhlas, itu tabungan buat di alam akhirat. Kalau ikhlas, pertanyaannya, ada nggak ketika orang tua keguguran atau anaknya lahir setahun 2 tahun meninggal yang ngomel? Ada nggak? Ada emang nggak sedikit. Yang ngomel ini jauh dari surganya Allah. Artinya mereka meratap. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada seseorang meninggal orang yang dia cintai, kemudian dia meratap, kemudian dia mati, belum taubat dengan ratapannya, begitu mati langsung masuk nerakanya Allah. Ya Allah. Kenapa? Dia tidak beriman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang nomor 6 naon? Percaya pada qada dari qadar, Pak. Percaya dengan qada dan qadar. Ketentuan Allah lah kita punya anak meninggal umur 1 tahun 2 tahun. Makanya lihatnya di sisi yang berbeda. Iya. Jangan kenapa ya Allah dia meninggal, kenapa dia dulu, kenapa nggak saya, dan seterusnya. Harusnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya punya suami, saya punya anak, orang menikah juga enggak, punya anak juga enggak. Alhamdulillah ya Allah saya menikmatinya, bisa hamil, bisa melahirkan. Orang nikah juga enggak, hamil juga enggak, apalagi melahirkan. Jadi itu yang kita lihat, mensyukuri nikmat Allah di sisi yang berbeda. Artinya kita bersyukur dengan nikmat Allah, jangan kupur nikmat. Yang namanya kupur nikmat, ya Allah kenapa dia meninggal? Ya Allah sayang banget anak saya, terus kayak nggak terima. Kita lihat di masyarakat kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, ada yang anaknya meninggal, kalau orang Ciamis bilang kabung bulengan. Artinya. Kabung bulengan tuh seperti ke bawah mati. Kayak orang nggak beriman, stres, ada nggak? Ada. Orang tadi tidak beriman, jauh dari surganya Allah, karena dia tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Makanya apapun yang terjadi, seberat apapun musibah kita, yakinkan ini ketentuan Allah. Termasuk anak yang meninggal sebelum lahir, atau anak meninggal sebelum balik, kemudian dia meninggal, kita ikhlas, ya Allah, alhamdulillah diberikan titipan anak saya. Maka kalau kita ikhlas, Rasul mengatakan dia akan narik kita ke dalam surganya Allah. Amin. Makanya banyak berdoa, jangan ngomel. Iya, iya. Oh, itu tergantung ikhlasnya berarti ya, Ya, Ma, iyalah. tabungan pahala kita. Berarti kalau anakku surgaku, berarti bisa jadi anakku nerakaku juga bisa jadi dong. Bisa. Hah? Makanya lihat dalam sejarah. Rasulullah mengatakan ada anak yang bawa orang tua ke surga. Ada anak yang membawa orang tua ke neraka. Contoh, suatu ketika matilah ini orang. Ini anak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian orang tuanya masuk neraka.
Orang tuanya protes, kenapa anak saya masuk ke dalam surga? Kok saya dengan suami saya masuk ke neraka? Kata malaikat yang mengantar emaknya, sini bawa dulu anaknya, bawa, dikumpulin. Kata emak bapaknya, kenapa anak saya masuk surga, saya masuk neraka dengan suami saya? Kata anak tadi, kan saya beribadah, banyak ibadah, ini. Kata orang tua, saya kasih makan kamu kan? Kamu sehat, bisa sholat gara-gara saya kasih makan. Kasih pakaian, kasih tempat tinggal yang enak, dikasih sarung buat sholat. Kata anaknya, mamah dengan ayah nggak pernah ngajarin sholat. Kenapa kamu ke masjid? Ikut teman-teman tetangga. Jadi dia jadi orang solehnya, orang baiknya gara-gara tetangga, bukan dorongan dari orang tua, apalagi didoakan. Makanya ini anak tetap ke surga, mak bapaknya tetap ke neraka. Ya. Makanya kita kalau ngaji, bukan hanya kita, anak ajakin ngaji. Contoh, suatu ketika anak ini mau masuk neraka, emaknya masuk surga, anak protes. Kenapa ibu saya, bapak saya masuk surga? Panggil dulu mereka, panggil malaikat, ngariung. Kenapa saya masuk neraka? Sementara ibu bapak masuk surga. Kata ibunya, saya kan rajin ibadah. Sholat, baca Quran, zikir, sedekah. Kata anaknya, mama kalau ngaji nggak pernah ajak saya. Mama kalau sedekah nggak pernah di depan saya, nggak pernah nyuruh saya. Makanya kita tanggung jawab sebagai orang tua memberikan warna kepada anak kita, merah, kuning, hijau, tergantung bagaimana kita berikan contoh kepada mereka. Inilah yang menyebabkan surga apa neraka jatah kita, kembali bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman yang namanya anak ada 4 kelas. Yang pertama Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang qurrata ayun dunia akhirat baik, membawa kita ke surganya Allah. 2. Yang namanya anak, lihat dalam Al-Kahfi 46. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Kekayaan yang kalian miliki anak cucu turunan kalian hanya perhiasan dunia. Yang diajarkan kepada anak, cari duit yang banyak, bikin rumah yang mewah, cari jabatan, cari kekuasaan, nggak pernah diajarkan akhirat. Ini hanya perhiasan di dunia, mati selesai. Yang ketiga, anak ini fitnah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan fitnah uji kita. Coba orang yang punya kekayaan jangan dikira itu rezeki, fitnah, ujian kita. Sanggup nggak kita bawa harta kekayaan? Dipakai jalan yang Allah ridho nggak? Pakai sombong nggak gue paling kaya? Sombong nggak punya jabatan, punya kekuasaan? Harusnya semuanya dipakai jalan yang Allah ridho, itu Allah ridho. Anak ujian, didik dengan baik. Tidak sedikit gara-gara anak orang tua malu, benar nggak? Benar, banyak. Tidak sedikit gara-gara anak berulah orang kita jadi ikut coreng di masyarakat. Makanya kita harus tahu anak itu ujian, harus lulus. Kalau kita diuji dengan anak, dengan harta kita lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Yang keempat, anak itu musuh. Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri-istri kalian, anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Ada nggak anak yang benci sama emaknya? Ada. Ada nggak anak yang benci sama bapaknya? Ada. Ada nggak suami yang benci sama anaknya? Ada. Ada nggak suami yang ribut sama istrinya tidak suka? Banyak, Mas. Ada nggak istri yang sebel sama suaminya? Ada. Musuh. Makanya kalau kita punya akidah Islamiyah yang benar, belajar ilmu agama, diterapkan hidup sehari-hari, ini tidak ada. Makanya Allah mengatakan, fahzaruhum, hati-hati kalian. Ini ujian buat kita yang namanya anak, harta kekayaan, hati-hati. Jangan kita merasa ini punya saya, anak-anak, menantu, harta kekayaan, itu semua milik Allah. Dititipin sama kita. Mana yang milik kita? Ketika kita dititipin amanat tadi, dipakai jalan Allah ridho apa tidak, itu yang milik kita. Itu jadi milik kita. Nah, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Apabila anak manusia Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Alhamdulillah, Mas, semoga kandungan Ipah, anak Ipah nanti menjadi anaknya soleh dan soleha ya, Maya. Amin ya Allah. Selamat Tapi ya. Ipah yang jangan lupa. Jangan Ipah mengira mendidik anak kalau udah gede. Salah.
Semenjak dalam kandungan, dalam kandungan. Ipah calon ibu banyak baca Quran, banyak zikir, banyak mensyukuri nikmat. Dian calon ayah juga sama-sama begitu. Jaga mulut kita, jaga makanan kita. Kemudian ketika akan campur baca doa, Masya Allah, insya Allah anaknya anak soleh dan anak soleh. Amin. Makanya di rumah, di mobil, murotal Quran jangan habis. Merotal Quran terus. Jadi ada Bukan hanya murotalnya doang, lu juga baca. Baca, murotal Ma. doang, lu kagak baca. Baca mah habis sholat mah baca mah. Malam mau tidur dengerin Jadi gitu. dengerin dah. baca. Baca, misalnya habis sholat baca mah. Ntar kalau misalnya mau tidur dengerin merotal gitu. Jadi seimbang gitu mah nggak didengerin doang. Iya. Dan ngomong ada alam kandungan, alam dunia, alam Alam dunia. kubur, alam akhirat. Jadi manusia itu semua mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam rahim. alam dunia. Kita di alam ketiga, alam dunia. Iya. Alam Alam kubur, alam akhirat. Sekarang di alam dunia diberikan oleh Allah kebebasan. Mau milih jadi calon penghuni surga ke Anda? Atau calon penghuni neraka ke Anda? Mau dijadikan anak kita calon penghuni surga? Atau calon penghuni neraka? Atau sekeluarga pengen masuk surganya Allah? Jadikan bapaknya, emaknya, anaknya giring ke akidah Islamah yang benar. Ajarkan Al-Quran, tadaburkan Al-Quran, lalu isinya diamalkan dalam hidup. Insya Allah kita semua bapak, emak, anak masuk surganya Allah. Amin ya Allah. Kasih tahu kalau gitu sama teman IP nanti di rumah. Siapa tahu nonton nih. Oh iya. Yang Teman anaknya. Ipeh, lo teman Ipeh. Kan Ini teman mah IP kan teman tadi IP tadi tusuk mah nih. yang Met, Pak. yang Teman keguguran IP, mah. Oh, Semoga dia ikhlas dengan kehilangan anaknya biar bisa menjadi tabungan pahala buat ibunya gitu ya, Iya, Ma, jadi ya. dia enggak ini ketentuan Allah, ini terbaik yang Allah berikan buat dia. betul. Semoga nanti digantikan dengan anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Bilang, bikin lagi. Bikin lagi. Masih ingat kan caranya tanya. Masih inget dong. Baik jamaah, kita berdoa bersama-sama bersama Mama. Yuk kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak kita yang udah tidak ada, yang gugur terlebih dahulu ya, bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Ya, dan anak-anak kita yang masih ada ya, insya Allah atas didikan kita membawa kita nanti ke surganya Allah. Amin. Kita berdoa bersama-sama ya, Ma. Minta sama Allah. Baik, Ma. Pemirsa, mari kita sama-sama mengangkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Berikan ya Allah kepada kami semua anak yang soleh, anak yang solihah. Jadikan kepada kami ya Allah sanggup mendidik, mengarahkan anak-anak kami di arah yang benar. Berikan kami kemampuan untuk mengarahkan anak-anak kami, memasukkan anak-anak kami di sekolah yang islami, yang mengajarkan kepada mereka tentang akidah Islamiyah. Mampukan kami ya Allah mendidik, mengarahkan anak-anak kami tentang ketauhidan. Berikan kepada kami kemampuan, kekuatan agar kami bisa mendidik, mengarahkan mereka di arah yang baik dan benar. Ya Allah, insya Allah kami melakukan semuanya dengan niat ikhlas karena Allah. Kami pun tentu berharap agar kami, anak turunan kami, anak cucu turunan kami bersama-sama masuk ke dalam surgamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami meminta bimbingan darimu, tuntunan darimu ya Allah. Tunjukin kami ke jalanmu yang lurus dan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih untuk tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih atas Ya, ilmunya. Ipe. Terima kasih, Nanti Mas jangan lupa Bedu. sampaikan ke temannya ya. Siap, Mas Jangan Bedu. sedih. Ingat sudah menjadi ketetapan Allah. Amin. Anda Bawi, terima kasih ya buat diskusinya. Sama-sama. Ya. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede hanya di TV One.
Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama, Dede. kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.